Nah, kalau yang pertama nilai mutlak itu diibaratkan dengan jarak, maka untuk yang kedua ini nilai mutlak kita singgung menurut definisi. Nah, seperti apa nilai mutlak itu menurut definisi? Jadi definisi nilai mutlak itu seperti ini ya, rumusnya. Ini ada percabangan, berarti bisa ke atas, bisa ke bawah. Di sini ada istilah A lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? A-nya itu adalah angka 0 atau bilangan positif. Karena kalau yang lebih besar 0 itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu semua kan angka-angka yang positif. Karena ini lebih besar sama dengan 0, berarti 0-nya termasuk ya. Sedangkan kalau yang dimaksud A lebih kecil 0, itu maksudnya adalah A-nya itu bilangan negatif. Karena kalau yang lebih kecil dari 0 kan ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Itu semua adalah angka-angka negatif. A itu apa sih? A itu adalah angka atau bilangan yang berada di dalam tanda mutlak. Ini loh yang ada di dalamnya. Yang nantinya akan kita cari hasil nilai mutlaknya. Misalkan saja, kalau nilai mutlak 3 berarti A-nya berapa? Ya 3. Kalau nilai mutlak min 3 berarti A-nya berapa? Ya min 3. Jadi di sini menurut definisi hasil dari nilai mutlak itu ada dua kemungkinan. Hasilnya bisa A atau bisa juga min A. Itu tergantung dari angka yang berada di dalam tanda mutlak atau A-nya. Kalau A-nya atau angka yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah angka 0 atau bilangan positif, maka hasil nilai mutlak A itu adalah A. Sedangkan kalau A atau bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah bilangan negatif, maka hasil nilai mutlak A itu adalah min A. Jadi seperti itu. Hasil nilai mutlak A itu bisa yang ini, bisa juga yang ini. Atau juga bisa dijelaskan seperti ini. Misalkan kita disuruh mencari hasil dari sebuah nilai mutlak. Kalau angka yang ada di dalam tanda mutlak ini angkanya 0 atau bilangan positif, itu nanti hasil dari nilai mutlaknya akan sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Ini kan sama persis. Kalau di sini A, berarti nanti hasil nilai mutlaknya adalah A. Tapi kalau misalkan angka yang ada di dalam tanda mutlak ini adalah angka negatif, maka nanti hasil nilai mutlaknya itu akan hampir sama dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Hanya saja nanti kita kalikan dengan negatif. Jadi seperti itu kira-kira arti dari definisi nilai mutlak. Yuk coba kita ke contoh soal. Kita akan mengerjakan ini dengan menggunakan rumus definisi nilai mutlak. Yang pertama, menghitung nilai mutlak 4. Jangan lupa, rumus definisi nilai mutlak itu ini ya. Hasil nilai mutlak itu ada dua kemungkinan ya. Hasilnya bisa yang atas, bisa yang bawah. Tergantung dari A-nya. A itu adalah angka yang ada di dalam tanda mutlak. Kalau A-nya itu 0 atau bilangan positif, berarti nanti termasuk yang atas ya. Tapi kalau A-nya itu adalah angka negatif, atau sama saja angka yang lebih kecil dari 0, maka nanti termasuk yang bawah. Kembali ke sini. Jadi kalau kita mau menghitung nilai mutlak 4, kita harus lihat A-nya. A itu tadi adalah angka yang ada di dalam tanda mutlak. Berarti ini A-nya berapa? 4 ya. 4 itu kan positif. Nah, kalau A-nya 4 itu termasuk yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Karena kalau A-nya 4, 4 itu kan angka yang lebih besar dari 0. Berarti nanti menurut definisi hasil nilai mutlaknya itu akan sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi hasil dari nilai mutlak 4 adalah ya akan sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi kalau yang dimutlakkan itu adalah angka 4, berarti hasilnya adalah 4. Atau kalau mau dikerjakan secara singkat, nanti seperti ini. Hasil nilai mutlak 4 itu adalah 4. Yang B, hasil nilai mutlak min 4. Berarti kita harus melihat apanya? A. A-nya itu berapa? A-nya itu adalah min 4. Min 4 itu negatif atau positif? Ya, negatif ya. Kalau negatif berarti termasuk yang atas atau yang bawah? Ya, yang bawah. Karena kalau A-nya min 4, min 4 itu kan angka yang lebih kecil dari 0. Jadi menurut definisi, hasil nilai mutlaknya itu akan hampir sama dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak, hanya saja dikalikan negatif. Jadi hasil dari nilai mutlak min 4 adalah, ya,
hampir mirip dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak, hanya saja kita kalikan negatif. Min 4 kalau dikalikan negatif hasilnya 4 ya. Jadi kalau kita kerjakan secara singkat nanti seperti ini. Hasil dari nilai mutlak min 4 itu adalah 4. Yuk lanjut. Yang C, hasil nilai mutlak 3. Akan kita kerjakan dengan rumus definisi. Berarti kita harus melihat apanya? Ya, A. A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 3. 3 itu kan angka positif. Berarti kalau positif termasuk yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas ya. Karena kalau A-nya itu 3, 3 itu kan angka yang lebih besar dari 0. Karena termasuk yang atas, maka menurut definisi gimana? Ya, hasil nilai mutlaknya itu akan sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi hasil dari nilai mutlak 3 adalah ya, sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Maka kalau dikerjakan secara singkat nantinya seperti ini. Hasil nilai mutlak min 3 itu adalah 3. Kemudian yang D, hasil nilai mutlak min 3. Maka kita harus lihat A. A-nya itu berapa? A-nya itu adalah min 3. Min 3 adalah angka negatif. Kalau negatif, kalau A-nya negatif berarti termasuk yang atas atau yang bawah? Ya, yang bawah ya. Karena kalau A-nya min 3 itu kan termasuk angka yang lebih kecil dari 0. Karena termasuk yang bawah, maka menurut definisi, hasil nilai mutlaknya itu akan hampir sama dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak, hanya saja nanti kita kalikan negatif. Jadi hasil dari nilai mutlak min 3 adalah, ya, hampir sama dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak, hanya saja kita kalikan negatif. Min 3 kalau kita kalikan negatif hasilnya, ya, 3 ya. Atau kalau kita kerjakan secara singkat, nantinya seperti ini. Hasil dari nilai mutlak min 3 itu adalah 3. Yang E, hasil dari nilai mutlak 0. Menggunakan rumus definisi. Kita lihat A. A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 0. Kalau 0 berarti termasuk yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas ya. Karena kalau A-nya 0, karena di sini kan tertulis A-nya itu boleh lebih besar dari 0 atau boleh sama dengan 0. Karena di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Nah, kalau termasuk yang atas, maka menurut definisi, hasil nilai mutlaknya itu akan sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi hasil dari nilai mutlak 0 adalah, ya, akan sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Kalau kita kerjakan secara singkat nantinya seperti ini. Hasil nilai mutlak 0 adalah 0. Nah, ternyata dengan rumus definisi nilai mutlak, kalau angka yang dimutlakkan itu adalah 0 atau bilangan positif, itu nanti hasil nilai mutlaknya sama persis dengan angka yang ada di dalam tanda mutlak. Ya. Sedangkan kalau angka yang dimutlakkan itu adalah angka negatif, maka untuk mencari hasilnya, tinggal nanti angka yang ada di dalam tanda mutlak, itu kita kalikan negatif, supaya nanti hasil nilai mutlaknya adalah bilangan positif. Makanya di sini kalau A-nya itu kurang dari 0 atau negatif, harus dikalikan negatif lagi ya. Nah, kalau sudah, sekarang kalian kerjakan latihan 4-nya. Menggunakan rumus definisi nilai mutlak. Selamat mengerjakan.